Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan di pagi hari ini yaitu siapakah Tuhan yang dikisahkan di perjanjian lama? Mari kita buka Alkitab. Di dalam kitab Bilangan 10 ayat 11 sampai yang ke-13. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai, menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantara Musa. Sahabatku, kita sering membaca dan mendengar betapa dahsyatnya Allah Yehova yang diceritakan di dalam perjanjian lama. Dia Allah yang membela umatnya dengan tidak segan-segan untuk menunjukkan keberpihakannya kepada umat yang dikasihinya. Dia membelah laut Teberau dan menutupnya kembali demi untuk menuntun dan membebaskan bangsa pilihannya untuk keluar dari perbudakan dan penindasan bangsa Mesir. Dia menurunkan mana dan burung untuk makanan bangsa itu, bahkan menahan proses pembusukan dan pelapukan, sehingga kasut di kaki bangsa itu pun tidak rusak selama 40 tahun. Namun seakan kasut itu bisa hidup dan bertumbuh, searah bertumbuhnya ukuran kaki bangsa itu selama 40 tahun. Ulangan 29 ayat 5. Sahabatku, pada zaman Yosua, dia menahan matahari dan bulan, sehingga matahari berhenti tepat di atas Gibeon, dan bulan tidak bergerak di atas lembah Ayalon, demi untuk menumpas musuh-musuh jahat yang berusaha menghancurkan bangsa itu, yang tercatat di Yosua 10. Sedangkan pada zaman Elia, dia menghentikan hujan dan menahan embun demi menunjukkan kedaulatannya. Dia memerintahkan ikan besar pada zaman Yunus, dan masih banyak lagi kedahsyatan yang dia kerjakan. Siapakah dia, Allah Yehova yang luar biasa itu? Ada satu kesempatan pertama ketika Allah Yehova itu mulai menunjukkan hakikat kepribadiannya langsung di hadapan umatnya dan dapat dilihat langsung oleh umatnya, yaitu untuk pertama kalinya umat Tuhan belajar hidup dituntun oleh Tuhan langsung, dan pribadi Tuhan dinyatakan lewat tiang awan dan tiang api yang bergerak dan hidup. Tidak ada keraguan-raguan. Tidak perlu dikatakan lewat perantara siapakah Tuhan dan kemana dia mau umatnya bergerak. Sebab dia langsung menunjukkan dirinya. Mari coba kembali kita simak baik-baik di dalam kitab Bilangan 10 ayat 11 sampai yang ke-13. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai, menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat, menurut titah Tuhan, dengan perantara Musa. Sahabatku, pertama kalinya Israel mengenal dan melihat Tuhan yang secara langsung menuntun langkah-langkah umatnya itu terjadi lewat kendaraannya yang dia pakai, yaitu awan yang terangkat. Kemudian, lama setelah itu terjadi peristiwa yang sama dilukiskan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya
dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sepanjang sejarah, tidak pernah tampil satu pribadi pun yang terangkat oleh awan kecuali Allah Israel, dan kemudian diulangi kembali oleh Yesus, sebab dialah Allah, Allah yang sama yang telah menuntun umatnya keluar dari perbudakan. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang perkasa dan berdaulat atas hidupku. Amin. Jesus love you and so do I.